Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Piye kabare masih Mbak YouTube? Iya, Titanos. Ini dia dari Soul of Chogokin GX85. Ini ada logo Bandai dan Power Ranger dan Zyuranger. Di kotak sisi berikutnya ada Titanus tulisannya. Dan ini Titanus bersama dengan Mega Dragon Zord yang bisa nanti digabungkan secara bersamaan sehingga membentuk jadi Ultra Zord. Ya, nanti kita akan coba sama-sama. Di sisi berikutnya masih Titanus. Titanus itu versi Amerika ya, karena kalau versi Zyuranger atau versi Jepang ya, itu namanya King Brachion. Ya, sebuah spesies dinosaurs yang sangat besar. Oke, ini gue sudah unboxing ya sebelumnya dan sudah dipasang-pasang. Yang tersisa hanya konektor dan rantai yang berwarna chrome emas ya. Nah, ini dia konten isi kotaknya itu adalah ini terpisah-pisah. Ini rantai, konektor, terus kepala, badan ya, terus ini kepalanya dipasangkan ke badan utama, terus ini kaki depannya, kepalanya bisa diartikulasikan, dan ini kalau dimajukan rodanya maka akan bergerak kaki depannya. Terus kemudian perisai dadanya bisa dicopot dan menjadi roda. Terus kemudian punggungnya bisa dibuka, ekornya bisa dicopot menjadi senjata laser yang ada di kaki depan kiri dan kanan. Demikian juga ini perisai dari Dragon Zord bisa dipasang di depan. Ekor dari Dragon Zord juga dipasang menggantikan ekornya Titanus yang menjadi senjata laser. Kemudian ini Mega Dragon Zord. Nah, ini perisai dada dari Titanus bisa dipasangkan di dadanya Mega Dragon Zord. Terus kemudian ada tali yang berwarna emas, itu bisa dipasangkan di punggungnya Titanus. Ya, terus kemudian Mega Dragon Zord-nya bisa dimasukkan ke dalam badan Titanus, dan ini konektor yang tadi dicolokin di dua lubang pada punggungnya Titanus. Oke, terus ini tangannya Titanus, tangan depannya bisa dipasangkan di tangannya Mega Dragon Zord sehingga akhirnya membentuk Ultra Zord ya, atau Ultra Dino Zord. Ya, ini dia, tuh lihat kaki depannya bisa bergerak ya. Nah, ini dia Titanus. Ya, ini kepalanya bisa diartikulasikan dan copot ya, tapi bisa dipasang. Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk memasang kembali. Terus mulutnya juga bisa dibuka. Terus ujung pangkal lehernya bisa ditarik ke belakang sehingga tinggi, terus bisa dikedepankan sehingga posisi kepala menjadi lebih
rendah. Nah, copot lagi. Ya, ball jointnya hati-hati ya, gampang copot ini kayaknya kepalanya Titanus. Kemudian ini punggungnya. Nah, itu bisa dibuka. Dan ini berat sekali, men. Ini berat. Dan itu adalah besi metal. Nih. Besi metal. Dan taksiran gue ini beratnya mungkin mencapai 2 kg. Karena berat banget. Nah, itu tadi 2 lubang yang akan dimasukkan konektor yang ini ya. Nanti akan kita sambungkan ke ekornya Mega Dragon Zord. Nah, ini tali apa ya? Kalau istilah kudanya itu tali pelana ya. Nanti dipasangkan di kiri dan kanan sini. Nanti bisa dipegang sama Mega Dragon Zord. Oke. Ini nah, ini kaki depannya. Kukunya yang berwarna emas ini adalah diecast ya. Ini diecast. Terus lainnya adalah plastik. Nanti yang hitam-hitam ini akan kita pasangkan ke lengannya Mega Dragon Zord. Oke. Nah, ini juga. Ini diecast. Terus kemudian ini yang bagian ini juga diecast, yang chrome emas juga diecast. Ini plastik batangnya. Terus ini juga diecast yang bulat-bulat perisai dada dari Titanus. Lalu apa lagi ya? Kayaknya itu saja konten diecast-nya ya. Sepertinya tidak terlalu banyak, tapi beban berat dari Titanus ini sesuai dengan namanya, Titan, raksasa, berat sekali. Ya, berat. Kayak ngangkat barbel gitu. Nah, ini tuh kalau digerakin bisa jalan gerak kaki depannya kiri dan kanan. Cuman dia harusnya itu gerakannya tidak barengan ya. Dia harusnya gerakannya bergantian ya. Jadi bisa disetting seperti ini gerakannya, atau misalnya bisa kiri kanan atau patah-patah gerakannya. Itu ternyata bisa disetting guys. Dan ini tidak ada di manual. Jadi secara tidak sengaja gue menemukannya. Dan gue akan kasih tahu bagaimana ngebenerin atau membuat variasi agar kakinya bisa geraknya bervariasi. Ini caranya mudah. Jadi roda yang ini kita tahan, lalu salah satu roda kita puter. Sedikit saja, jadi ada kayak semacam ratchet joint di dalam rodanya. Ya, terus nah kita lihat tuh sedikit berbeda ya kan gerakannya. Terus kita putar lagi secara berlawanan berapa kali gitu. Nah, baru dia akan gerakannya terpisah. Sekali lagi, nah ini. Jadi kakinya kalau yang kanan ke atas, kirinya bawah, demikian juga sebaliknya. Banyak reviewer dari luar negeri beranggapan itu adalah produk Bandai fail atau cacat ya, karena gue juga tadi berpikir begitu, karena pas ketika gue keluarin dari kotak gerakan kakinya sama depannya, dan ternyata itu bisa diatur. Oke guys, berikutnya kita akan coba pasang tali pelana dari Titanus ya. Ini diecast juga, besi dan berwarna emas chrome. Ya.
Ya, kita masukin di sini. Tinggal didorong sampai masuk, ya, tidak terlalu sulit sebenarnya. Dan lakukan hal yang sama dengan tempat pemasangan di sebelah. Pelan-pelan aja, tidak usah dipaksakan, khawatirnya nanti besinya bengkok ya, karena tempat cantolan talinya itu terbuat dari plastik ya kan, dan itu bisa goyang-goyang tuh. Oke, sudah terpasang tali pelananya. Dan inilah Titanus atau King Brachion secara lengkapnya. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan Mega Dragon Zord ke dalam sini. Jadi kita harus melakukan beberapa perubahan. Seperti ekornya kita harus lepas terlebih dahulu. Ini ekornya bisa dibagi dua. Tinggal copot. Iya. Tidak terlalu susah juga. Lalu masukkan ada pack yang besar itu di atas kakinya Titanus, kaki depan dimasukin, lalu tarik ke depan ya, masukin lalu ditarik sehingga bisa tersangkut. Nah, jadinya begini, sehingga kalau misalnya rodanya dimajukan, dia akan mengikuti gerakan kaki depan dari Titanus. Nah, ini karena ekornya sudah menjadi senjata, maka ekor dari Dragon Zord atau saat ini modenya sedang mode Mega Dragon Zord, ekornya kita lepas dari pack yang ada di kaki Dragon Zord, sama perisai dada dari Dragon Zord juga kita lepaskan. Karena itu semua nanti akan dipasangkan di badan utama dari Titanus. Ya, oke, sudah lepas semuanya. Oke, yang pertama ini adalah perisai dada dari Dragon Zord. Ya. Ini kita akan pasang ke dada depan dari Titanus. Ini ekor dari Dragon Zord. Ya, kita pasang dulu menjadi satu. Ya. Lalu kita pasangkan ke belakang atau tempat ekor dari Titanus. Nah, ini tempat ekornya. Sudah ada packnya di situ, lalu kita tinggal masukkan saja ke ekor dari Dragon Zord. Oke, berikutnya adalah perisai dada dari Dragon Zord akan kita pasang di dadanya Titanus. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendorong sisi sini dari dalam ke depan sehingga terdorong.
Lalu itu yang warna abu-abu ini kita dorong ke bawah, tekan agak keras memang, supaya perisai dari dada Titanus tersebut terdorong oleh roda yang ada dari dalam. Oke. Lalu perisai dari Dragonzord kita pasang di sini. Lalu bukan tangan ya, kaki depan dari Titanus kita lepaskan keduanya, karena keduanya akan kita pasangkan ke lengan dari Mega Dragonzord. Ya, dengan posisi seperti ini, kalau dilihat itu ornamen-ornamennya bertuliskan hieroglif, tulisan kuno ya, tulisan Mesir kuno. Nggak tahu itu tulisannya benar atau enggak ya. Dan perisai dari Titanus akan kita pasangkan ke dadanya Mega Dragonzord. Nah, konektor yang tadi, yang ini akan kita pasangkan ke ekor dari Tyrannosaurus. Ya, dengan posisi seperti ini. Ya, harus pas ya, karena kalau tidak dia nggak akan masuk. Nah, ini kalau sudah siap, maka packnya bisa langsung dimasukkan di ke tempat dua bolongan yang ada di punggung Titanus. Ini adalah cara pertama ya, dengan cara membengkokkan kaki dari Mega Dragonzord, lalu diluruskan kembali setelah kakinya menyentuh dasar dari Titanus. Kemudian pack tadi kita masukkan ya, dan jadilah Ultrazord. Jangan lupa blaster gunnya kita pasangkan di belakang dari Mega Dragonzord. Nah, ini kaki depan Titanus kita coba pasangkan di lengan dari Mega Dragonzord, sehingga seperti ini nanti jadinya. Dan ini lumayan berat ya lengannya, karena warna kuku yang berwarna emas tersebut itu merupakan diecast. Oke. Lalu pasang juga yang di sebelah kiri, dan nanti akan gue kasih lihat bagaimana caranya memasang tali pelana pada tangannya Titanus yang dipakai oleh Mega Dragonzord. Ini adalah cara kedua. Cara kedua adalah dengan melepas kaki dari Mega Dragonzord, lalu kita masukkan terlebih dahulu kedua kaki tersebut ke dalam badannya Titanus. Lalu setelah itu menyusul kita pasang bagian atas badannya, dan kalau sudah terpasang kakinya, dilanjut dengan pemasangan pack ke punggungnya dari Titanus. Ya, sudah kita pastikan ini packnya sudah terpasang. Nah, ini kalau tidak terpasang, dia akan goyang-goyang badan dari Mega Dragonzord. Oke, sudah terpasang. Nah, itu dia jadi kokoh ya, jadi tidak goyang-goyang. Selanjutnya kita pasang Dragonzord di atasnya. Hati-hati. Kita pasang seperti ini, seperti biasa. Kemudian
di ekor belakang dari Tyrannosaurus. Kita pasangkan packnya ke Dragonzord. Dan kalau sudah selesai, blaster gunnya kita pasang juga. Dan kalau sudah selesai pemasangan blaster gun tersebut, kita memasang tangan Titanus ke tangannya Megazord. Ya, tapi sebelumnya, nah ini kita buka. Ini kita buka, lalu tali pelananya kita masukkan ke celah dari tangan Titanus seperti ini, lalu ditutup. Kemudian kita pasang ke lengannya Megazord. Sehingga nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya. Lakukan hal yang sama ke tangan satunya lagi. Hingga membentuk seperti ini. Dan inilah dia jadinya Ultrazord. Oke. Ini dia dari samping seperti ini. Nah, ini kan nganggur nih. Pedang Power Sword dan kepala dari Mastodon. Apa yang harus kita lakukan? Kalau di manual book sih tidak dijelaskan bagaimana nasib pedang dan kepala Mastodon. Gue akhirnya iseng coba memasukkan kepala Mastodon di pundak dari Mega Dragonzord, dan pedangnya gue masukkan ke dalam badan dari Titanus. Dan semuanya terpasang, ya. Jadi inilah dia Ultrazord. Masih nonton? Iya. Yeah. Selain Mega Dragonzord, ternyata Dragonzord Battle Mode juga bisa kita gunakan ke dalam Titanus atau King Brachion. Tapi ini unofficial ya, karena di manual tidak ada. Ini hanya iseng aja. Dan Dragonzord Battle Mode ini ya kita coba pasangkan dan akhirnya menyebabkan Tyrannosaurus dan Pterodactyl tidak mendapatkan tempat, sehingga dua dino tersebut harus berdiri sendiri. Oke, kita berpisah sekali lagi. Gue ngucapin tetap sehat dan sukses selalu buat kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.